Bonek semprit pemain Persebaya berharap main apik tidak loyo di setiap pertandingan. Diterpa banyak kritikan pelatih Persebaya Surabaya, saya hormati semua pendapat Bonek. Munjurnya nasib ex-bomber asing Persebaya, moncer di klub Afrika Selatan, kini dipanggil timnas. Derby Jatim Persebaya vs Arema, 30.000 bonek siap padati Gelora Bung Tomo. Dua bintang Persebaya Surabaya diragukan tampil lawan Arema FC. Bonek semprit para pemain yang main loyo. Supporter setia Persebaya Surabaya, Bonek, kembali menyuarakan dukungan dan kritik kepada tim kebanggaan mereka. Bonek meminta para pemain untuk memberikan permainan terbaik dan tidak bermain loyo. Bonek menilai bahwa para pemain Persebaya telah dibayar untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Oleh karena itu, mereka harus memberikan permainan yang apik dan tidak loyo. Kritik ini muncul setelah Persebaya mengalami beberapa hasil kurang memuaskan di beberapa pertandingan terbaru. Bonek berharap para pemain dapat bangkit dan memberikan permainan terbaik untuk meraih kemenangan. Bonek juga mengingatkan para pemain bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk membawa Persebaya meraih kesuksesan. Oleh karena itu, mereka harus memberikan yang terbaik di lapangan. Flavio moncer setelah tinggalkan Persebaya. Mantan penyerang asing Persebaya Surabaya, Flavio Silva, mengalami nasib mujur. Bagaimana tidak, Flavio Silva kini moncer di klub Afrika Selatan, Kaizer Chiefs. Tak hanya itu, ex-Persebaya Surabaya itu juga mendapat panggilan timnas Guinea Bissau. Seperti yang diketahui, sang pemain sempat memperkuat bajul ijo selama satu musim, yakni 2024-2025. Sebelum di Persebaya Surabaya, Flavio Silva adalah bomber dari Persik Kediri. Total 2 musim ia lalui dengan Persik Kediri, dengan total 45 laga dijalani. Dari jumlah itu, Flavio Silva mencatatkan 30 gol dan 5 assist. Namun karir Flavio Silva di Persebaya Surabaya hanya bertahan hingga Juli 2025. Flavio Silva dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer Super League 2025-2026 lalu. Bersama Persebaya Surabaya, Flavio Silva hanya mencetak 9 gol dan 2 assist dari 33 pertandingan. Meski hanya satu musim, Flavio Silva mendapat sambutan hangat dari Bonek. Perez hormati semua pendapat Bonek. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, menanggapi dengan tenang berbagai kritik yang ditujukan kepadanya menyusul hasil kurang memuaskan yang diraih tim dalam beberapa laga terakhir. Dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi I-League Selasa, 11 November 2025, Perez menyebut bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola, terutama ketika tim belum mampu tampil sesuai harapan pendukung. Gelombang kritik terhadap Persebaya kembali mencuat setelah tim berjuluk Bajul Ijo itu hanya bermain imbang 1-1 melawan Persik Kediri pada pekan ke-12 Super League. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tetap fokus bekerja dan percaya penuh terhadap seluruh pemainnya. Perez menambahkan bahwa menjadi pelatih berarti harus siap menghadapi tekanan. 30.000 bonek siap padati GBT di laga derby. Laga panas penuh gengsi antara Persebaya Surabaya dan Arema FC dipastikan bakal membakar atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo. Duel bertajuk Derby Jatim ini digelar pada Sabtu, 22 November 2025, dalam lanjutan pekan ke-13 Super League 2025-2026. Kabar menggembirakan datang bagi supporter setia Persebaya Surabaya, Bonek. Pihak keamanan dikabarkan memberikan izin untuk kehadiran sekitar 30.000 penonton di laga syarat rivalitas tersebut. Angka ini menjadi sinyal kuat kembalinya euforia sepak bola Surabaya setelah beberapa musim terakhir kapasitas penonton dibatasi. Antusiasme Bonek langsung meledak begitu kabar kuota itu beredar di media sosial. Pihak keamanan dikabarkan mengizinkan kurang lebih 30.000 penonton bisa hadir di Stadion Gelora Bung Tomo pada laga Persebaya Surabaya melawan Arema FC.
Ratusan bonek mengungkapkan semangat mereka untuk memenuhi tribun dan menciptakan atmosfer khas yang membuat lawan gentar. Dua pemain diragukan tampil lawan Arema. Persebaya Surabaya menghadapi ujian berat jelang laga panas melawan Arema FC pada pekan ke-13 Supan League 2025-2026. Dua bintang andalan Green Force, Hernando Ari dan Rahmat Irianto, diragukan tampil akibat kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih. Laga bertajuk Derby Jatim itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, 22 November 2025. Partai ini bukan hanya soal gengsi dua tim besar Jawa Timur, tapi juga momen krusial untuk memperbaiki posisi Persebaya Surabaya sebelum jeda kompetisi paruh musim. Kabar absennya Hernando Ari tentu menjadi pukulan telak bagi Green Force. Kiper muda berusia 23 tahun itu sebelumnya tak diturunkan dalam laga melawan Persik Kediri karena mengalami gangguan kebugaran. Hernando adalah sosok kiper yang selalu menjadi pilihan utama di bawah Mistar sejak awal musim. Catatan 9 penampilan dengan 3 clean sheets membuktikan ketenangan dan refleks cepatnya sangat krusial bagi pertahanan Persebaya Surabaya. Masalah internal manajemen jadi sorotan. Manajemen Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan setelah tim gagal menunjukkan performa yang memuaskan. Azrul Ananda, sebagai salah satu tokoh penting di Persebaya, diminta untuk menindaklanjuti masalah internal yang menghantui tim. Masalah internal yang dimaksud adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara jajaran manajemen, pelatih, dan pemain. Hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama kegagalan tim dalam mencapai hasil yang diharapkan. Azrul Ananda diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan demikian, Persebaya dapat kembali menunjukkan performa yang baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Kita tunggu saja langkah-langkah yang akan diambil oleh Azrul Ananda dan manajemen Persebaya. Bonek berharap Persebaya dapat segera menyelesaikan masalah internal dan kembali menunjukkan performa yang baik. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh Azrul Ananda dapat membawa hasil yang positif bagi tim Persebaya. Eduardo Perez tanggapi kritik bonek. Hasil seri itu melanjutkan tren inkonsistensi Persebaya Surabaya yang membuat sebagian pendukung merasa kecewa. Kritik mulai berdatangan, baik terkait pendekatan taktik, proses transisi maupun efektivitas permainan Persebaya. Menanggapi berbagai kritik tersebut, pelatih Persebaya, Eduardo Perez memilih bersikap tenang. Pelatih asal Spanyol itu menyatakan bahwa tekanan adalah bagian alami dari dunia sepak bola dan ia menyambut semua pendapat dengan penuh respek. Ia menegaskan bahwa kritik bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dipahami dan dijadikan dorongan untuk bekerja lebih baik. Eduardo menyebut dirinya tetap fokus pada pekerjaannya dan mempercayai kualitas semua pemain yang dimiliki Persebaya. Eduardo kemudian menjelaskan bahwa laga melawan Persik berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim saling mengenal gaya bermain karena sudah bertemu di pramusim, sehingga duel berlangsung terbuka dan berjalan seimbang. Persebaya incar Tavares gantikan Edu Perez. Bernardo Tavares, ex-pelatih PSM Makassar, berpeluang kembali ke Super League dalam waktu dekat ini. Tavares melatih PSM Makassar musim 2022 hingga 2025. Ia mempersembahkan 1 gelar juara Liga 1 kepada PSM Makassar, yaitu musim 2022-2023. Juga membawa PSM Makassar menjadi finalis AFC Cup Zona ASEAN 2022 hingga 2023 dan semifinal ASEAN Cup 2024-2025. Tavares mencatatkan 129 pertandingan bersama PSM Makassar. Hasilnya, Bernardo Tavares memberikan 55 kemenangan, 44 imbang, dan 30 kekalahan. Bernardo Tavares kemudian mundur dari PSM Makassar 1 Oktober 2025. Ia belum terikat kontrak dengan klub lain setelah mundur melatih Yuran Fernandes.
Rumor terbaru Persebaya Surabaya tertarik mendatangkan Bernardo Tavares. Pelatih kelahiran Portugal itu digadang-gadang akan menggantikan Edu Perez. Supporter Persebaya Surabaya tak puas kinerja Edu Perez. Manajemen Persebaya Surabaya sudah merespons dinamika yang terjadi.